we just stay here? 'Cause in this kind of weather, Apa saja sih what could have been better? Just come right on over. Yang kedua yaitu Make yourself comfy. Yang ketiga ada hikayat. Your head on me. Anak kecil sedang Tonight we menuntut. stay sober. 'Cause Santa parties in the pouring rain. And things they ain't perfect. Apa sih sastra Melayu? Sastra Melayu atau sering disebut sebagai sastra Melayu klasik merupakan sastra lama yang muncul dari adat istiadat masyarakat tradisional. Sastra Melayu klasik ini menunjukkan gambaran kondisi masyarakat yang sederhana dan berpedoman terhadap aturan adat istiadat. Pada mulanya, karya sastra Melayu klasik disampaikan turun-temurun secara lisan dari mulut ke mulut. Namun, saat ini karya sastra Melayu klasik sudah dapat dijumpai dalam bentuk buku cetak. Lalu, apa-apa saja sih ciri-ciri dari karya sastra Melayu klasik? Yang pertama, nama pengarangnya biasanya tidak diketahui atau anonim. Karya sastra Melayu klasik tidak diketahui siapa pengarangnya. Hal tersebut disebabkan pada zaman dahulu orang tidak banyak yang mengejar popularitas, melainkan pengarangnya fokus terhadap hasil karya dan fungsinya. Yang kedua, berkembang secara statis dan terikat pada aturan yang baku, terutama dalam bentuk puisi. Karya sastra klasik mempunyai aturan-aturan yang mengikatnya. Salah satu contohnya adalah dalam bentuk puisi, yang mempunyai aturan bait, rimah, dan lain sebagainya. Ciri-ciri yang ketiga menggunakan majas atau peribahasa. Ciri khas dari karya sastra Melayu klasik yaitu penggunaan majas atau bahasa kiasan atau peribahasa, sebab masih mengandung budaya lokal masyarakat dahulu. Yang terakhir disampaikan secara lisan dan banyak versi. Dahulu, karya sastra Melayu klasik disampaikan secara lisan karena masyarakat dahulu cenderung menggunakan budaya lisan sehingga interaksi dengan masyarakat lokal terjalin lebih erat. Karena penyampaian cerita dilakukan secara lisan, pasti akan ada cerita yang hilang atau bahkan ditambahkan oleh orang-orang yang menceritakannya. Kak, jenis-jenis sastra apa aja sih? Jadi, jenis-jenis sastra Melayu yang pertama yaitu adalah pantun. Pantun merupakan bentuk puisi dalam kesusastraan Melayu yang paling dikenal oleh masyarakat di masa lalu. Masyarakat Melayu menjadikan pantun sebagai pelengkap pembicara sehari-hari. Pantun biasanya diucapkan sebagai media untuk menyampaikan nilai-nilai luhur budaya masyarakat Melayu. Pantun Melayu memiliki struktur teks yang sama seperti pantun lainnya. Bagi masyarakat Melayu, pantun merupakan khazanah lisan yang terdiri dari 4 baris yang mandiri dengan skema rima AB, AB, yang dimana baris pertama dan baris kedua pada pantun merupakan pembayang, sedangkan baris berikutnya merupakan isi. Pantun Melayu dapat digolongkan dalam 5 jenis. Yang pertama pantun adat, pantun tua, pantun muda, dan pantun suka, dan terakhir adalah pantun duka. Selain itu, ada pula yang membagi pantun dalam 3 klasifikasi besar, yaitu pantun anak-anak, pantun orang muda, dan pantun orang tua. Yang kedua yaitu adalah Carmina. Carmina merupakan karya sastra Melayu yang merupakan versi pendek dari pantun, sehingga disebut juga pantun kilat atau pantun dua seuntai. Carmina memiliki ciri-ciri dan struktur terdiri dari 2 baris bersaja AA atau BB. Baris pertama disebut pembayang atau sampiran, sedangkan baris kedua disebut isi. Carmina digunakan untuk menyampaikan perasaan dan gagasan, memberikan nasihat sebagai selingan percakapan, dan lain sebagainya. Carmina sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menyampaikan nasihat secara jenaka, berolok-olok, atau untuk menyindir secara harus sembali bergurau. Yang ketiga ada hikayat. Hikayat adalah jenis prosa dalam sastra Melayu yang berisikan cerita fiksi berupa kerajaan, sejarah, dan riwayat tokoh. Nah, hikayat ini berfungsi menimbulkan jiwa kepahlawanan sebagai pendidikan dan sebagai hiburan. Nah, ciri-ciri hikayat itu yang pertama istana sentris, ini menceritakan kehidupan di istana. Yang kedua itu anonim, pengarangnya tidak diketahui. Yang ketiga statis, tidak ada perubahan. Yang keempat ada bersifat khayalan. Yang kelima bersifat tidak logis. Yang keempat yaitu gurindam. Gurindam secara umum merupakan susunan sajak yang terdiri dari 2 baris dan mengandung petua hidup. Karya gurindam merupakan sebuah nasihat kepada sesama manusia agar dapat menjalankan kebaikan.
Ciri gurindam ada 4. Yang pertama, terdiri dari 2 baris. Yang kedua, memiliki rima yang sama. Yang ketiga, baris pertama itu berisi persyaratan, persoalan, dan permasalahan. Sedangkan baris keduanya berisi jawaban atas semua persoalan tersebut. Yang keempat, gurindam itu berisi ajaran yang berkaitan dengan budi pekerti dan nasihat keagamaan. Gurindam memiliki 2 jenis. Yang pertama, gurindam berkait, yaitu gurindam yang memiliki teks berkaitan antara baris satu dengan baris yang lainnya. Sedangkan yang kedua, yaitu gurindam berangkai, yaitu gurindam yang memiliki kata yang sama pada setiap 2 baris. Yang kelima, syair. Syair adalah salah satu bentuk puisi lama di dalam sastra Melayu yang mempunyai ciri khas pola rima yang sama di setiap baitnya. Syair biasanya digunakan untuk menyampaikan amanat, cerita, atau kisah dengan menggunakan bahasa yang indah dan berirama. Ciri-ciri syair yaitu yang pertama, memiliki 4 baris di dalam setiap baitnya. Yang kedua, syair mempunyai pola rima yang sama yaitu AAA di setiap baitnya, atau dengan kata lain, di setiap barisnya itu berakhir dengan kata yang sama. Dan untuk syair itu selalu berisi isi, bukan sampiran seperti pada pantun. Di setiap baris pada syair biasanya terdiri dari 8-12 suku kata. Dan syair biasanya sering menggunakan bahasa yang puitis dan mengandung amanat atau nasihat. Yang terakhir, seloka. Seloka adalah pantun yang mempunyai beberapa bait saling sambung menyambung. Seloka berfungsi untuk mengkritisi sikap negatif dari masyarakat tanpa harus menyinggung perasaan dari masyarakat tersebut. Seloka bersajak AA, sama halnya dengan syair. Seloka adalah jenis puisi lama yang terdiri dari 4 larik, di mana tiap larik terdiri dari atas 4 kata atau 8-11 suku kata. Sawah hijau luas membentang, di tepinya petani berdiri. Dari mana engkau datang? Apa maksud hendak kemari? Anak kecil sedang menuntun, seorang kakek berkata buntung. Kami hendak main teka-teki pantun, adakah orang nak ikut bergabung? Putih warna badan angsa, angsa bermain kat jerami. Pantun ialah budaya bangsa, mari berpantun bersama kami. Pergi ke pasar membeli batik, batik disusun dengan sejajar. Mohon maaf bila pantun kami kurang baik, karena kami masih belajar. Wahai pokok si pokok kayu, pokoknya tinggi tak berdaun. Mari galakkan khazanah Melayu dalam tema berbalas pantun. Kalau cincin berlapis perunggu, cincinnya Tuhan yang berikan. Apa hal yang korang tunggu? Teka-teki pantun kita mulakan. Jalan-jalan ke Pangandaran, tak lupa membeli es kelapa. Ada yang nak saya tanyakan, gajah terbang nampaknya apa? Berwisata ke Pulau Seribu, jangan lupa membeli singkong. Tentulah saya tahu, gajah terbang nampak bohong. Kalau nak pergi ke Siantar, tidak lupa singgah ke Malaka pula. Kalau engkau memang pintar, hewan apa ekor di kepala? Sungguh sedap makan kari pap, minum air gelasnya pecah. Sudah tentu kami bisa jawab. Jawabannya ialah gajah. Dayang-dayang naik perahu, anak manis pakai kerudung. Jika kau memang tahu hewan apa yang tanduknya di hidung. Kue lemang, kue ketan. Kalau manis ditambah gula. Hewan itu jauh di dalam hutan. Dia bernama badak bercula. Menjulang bakti